Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuningsi dengan NIM 20222130047 dari Prodi Manajemen. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang dengan Sistem Inventory Perpetual atau membuat jurnal penyesuaian. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian dan seperti apa contoh dan cara membuat jurnal penyesuaian khususnya dengan perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Apa sih jurnal penyesuaian perusahaan dagang itu? Secara umum, jurnal penyesuaian perusahaan dagang merupakan sebuah jurnal yang akan digunakan untuk melakukan proses pencatatan ataupun pembukuan saldo pada akun tertentu. Pembuatan jurnal ini sangat penting karena dengan ini perusahaan akan mendapatkan informasi mengenai jumlah dana perusahaan dagang yang sebenarnya sebelum melanjutkannya pada proses penyusunan laporan pada aplikasi akuntansi. Singkatnya, jurnal penyesuaian perusahaan dagang adalah sebuah jurnal yang dibuat ketika ada sebuah perubahan saldo pada suatu akun perusahaan dagang dan harus dilakukan penyesuaian ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi. Tujuannya sendiri adalah untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui pada periode tersebut. Selanjutnya, manfaat yang bisa dirasakan secara umum yaitu menerapkan saldo catatan akun pada buku besar pada akhir periode dan juga menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Selain itu juga tujuannya dibuatnya jurnal penyesuaian perusahaan dagang adalah untuk mengubah transaksi tunai menjadi sebuah metode akuntansi aktual. Perlu diketahui juga bahwa akuntansi aktual itu memiliki sebuah prinsip pengakuan pendapatan yang berusaha mengakui pendapatannya pada periode perolehannya bukan dari periode penerimaan kas. Adapun kelompok jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Dalam setiap bisnis, selaku seorang pelaku usaha pasti akan melakukan pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang ataupun jasa. Semuanya tergantung dari jenis bisnis yang Anda lakukan. Untuk Anda yang memiliki usaha seperti menjual barang atau produk, membuat catatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang merupakan salah satu hal yang wajib Anda lakukan, sebab tanpa memo tersebut neraca keuangan pasti tidak akan stabil. Biasanya jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini dibuat untuk mencatat seluruh invoice atau tagihan yang diberikan kepada pelanggan. Selain itu juga, jurnal ini dirancang untuk melakukan pengoreksian tagihan yang telah dicatat. Dengan kata lain, jurnal ini digunakan untuk memeriksa kesalahan yang biasanya terjadi secara tidak sengaja atau human error. Perusahaan dagang adalah sebuah bentuk usaha yang menjual lagi sebuah barang tanpa mengubah sifat ataupun fungsi barangnya. Dengan kata lain, jika Anda memiliki sebidang tanah, Anda langsung menjualnya kepada orang lain dengan tujuan hanya untuk meraih laba atau keuntungan. Pencatatan jurnal ini dikelompokkan ke dalam dua hal yang meliputi yang pertama deferral, artinya penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang belum dicatat ke dalam akun. Yang kedua, akrual, yaitu pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat ke dalam akun. Nah, terdapat beberapa akun pada jurnal penyesuaian serta penjelasannya dan cara pencatatannya. Yang pertama itu akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian yang ada pemakaian. Yang kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktivitas. Keempat, akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan.
Yang kelima, akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum dihitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang keenam itu akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi. Ada beberapa fungsi dari jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan akun nominal atau pendapatan dan beban agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang pertama itu hampir tidak pernah menyertakan kas. Tujuannya dibuat jurnal ini adalah untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan atau mencocokkan pendapatan dan biaya selama periode operasi. Di sini saya akan memaparkan salah satu contoh jurnal menggunakan metode perpetual. Soal yang pertama itu pembelian barang dagangan secara kredit sebesar 600.000. Yang kedua, retur pembelian sebesar 75.000. Yang ketiga, penjualan kredit 450.000 dengan harga pokok 400.000. Yang keempat, retur penjualan sebesar 36.000 rupiah dengan harga pokok 32.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu contoh akun dengan metode perpetual. Yang pertama, pengaturan barang dagangan dicatat di sisi debit sebesar 600.000. Hutang dagang dicatat di sisi kredit sebesar 600.000. Yang kedua, hutang dicatat di sisi debit sebesar 75.000. Dan pengaturan barang dagangan dicatat di sisi kredit sebesar 75.000. 3. Piutang dicatat di sisi debit sebesar 450.000 dan penjualan dicatat di sisi kredit sebesar 450.000. Penjualan kredit, harga pokok penjualan 400.000 dicatat di sisi debit dan persediaan barang dagangan dicatat di sisi kredit sebesar 400.000 mencatat harga pokok penjualan. Yang keempat, retur penjualan dicatat di sisi debit sebesar 36.000 dan piutang dicatat di sisi kredit sebesar 36.000 mencatat retur penjualan. Persediaan barang dagangan dicatat di sisi debit sebesar 32.000 dan harga pokok penjualan dicatat di sisi kredit sebesar 32.000. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan metode perpetual. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.